Saya mohon izin pamit. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Nismo yang ada. Gitu. Alasan pengunduran diri apa, Mas? Tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang, dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah. Ini ya, akhir-akhir ini yang paling parah nih ya, yang paling parah, ketua Dewan Otonomi Daerah itu adalah siapa? Wakil Presiden Gibran. Ya. Saya tanya sama Komite 1 itu, oh sudah 3-4 kali mau ini, sebenarnya ilmunya apa yang bisa kita ambil dari ketua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada saya dari beberapa netizen. Bagaimana cara membaca diagram ini? Ini adalah diagram yang menyebutkan bahwa pendidikan Gibran tidak tamat sampai sekolah menengah atas, seperti yang disyaratkan pada pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat minimal pendidikan bagi seorang presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia. Kenapa saya berani membuat diagram ini dan meyakini bahwa Gibran hanya tamatan sekolah menengah pertama, tidak sampai sekolah menengah atas? Mari kita lihat bersama. Di dalam diagram ini ada kutipan yang saya ambil dari sebuah surat keterangan Kemendikbud bernomor 9149/DDI/KS/2019 yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendikbud pada saat itu, yaitu Dr. Sutanto, SHMA. Di dalam surat keterangan tersebut disebutkan bahwa Gibran Raka Buming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert, Sydney, Australia pada tahun 2006, sehingga pengetahuannya bisa disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Di sini kemudian kita harus melakukan pemikiran secara logis. Sedangkan di sampingnya ada persyaratan untuk mengikuti kursus di UTS Insert, Sydney, Australia. Ada dua persyaratan pokok, satu persyaratan akademik dan satu persyaratan bahasa Inggris. Di dalam persyaratan akademiknya disebutkan bahwa seseorang yang akan masuk ke UTS Insert harus menyelesaikan program kelas 12 atau grade 12 dengan nilai rata-rata tahunan 6,7. Nah, dari syarat akademik ini kita langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk penyetaraan pendidikan Gibran Raka Buming Raka bisa dikategorikan asli tapi palsu. Kenapa demikian? Asli karena memang surat tersebut dikeluarkan secara resmi dari lembaga Kemendikbud dan ditandatangani pula oleh pejabat yang berwenang pada saat itu. Namun, kenapa kita sebut palsu? Karena keterangan yang disebutkan di dalam isi surat tersebut tidak benar, alias palsu. Sebab bagaimana mungkin Gibran bisa disebutkan menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert, Sydney, Australia, sedangkan syarat akademik untuk masuk kursus tersebut harus terlebih dahulu lulus dari grade 12. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini.
Nah, teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama cuplikan yang cukup menarik, dan dari cuplikan video tersebut terdapat berbagai macam komentar-komentar netizen yang meluapkan isi hati mereka dari cuplikan video tersebut. Kita mulai dari komentar Satrio Dimulyo, mengatakan bahwa ternyata Wapres kita orang nomor 2 di Indonesia tidak lulus SLTA. Komentar selanjutnya, akibat Wapres karbitan, ada baiknya harus mengundurkan diri, Bran. Wapres tidak ada gunanya, apa yang dikerjai cuman pelongo. Komentar berikutnya, mundur aja lebih terhormat daripada diejek terus sama rakyat. Berarti Anda masih punya malu. Harusnya Bapak Anda juga punya malu mengakui tidak punya ijazah S1. Komentar berikutnya, bapaknya palsu, anaknya juga palsu. Jadi Indonesia dipimpin presiden dan wapres palsu juga. Komentar berikutnya, keluarga nggak beres, sampai 9 turunan juga tetap keluarga nggak beres. Kalau memang wapres tak punya ijazah SMA, ya lebih baik mengundurkan diri saja. Malulah dengan bangsa dan negara. Komentar berikutnya, syukurlah Gibran mundur dari Wapres RI. Itu lebih baik biar hidupnya lebih tenang. Komentar berikutnya, kalau memang betul Gibran mundur, alhamdulillah itu lebih baik daripada dilenserkan. Komentar berikutnya, selamat dunia akhirat kalau Gibran tulus untuk mengundurkan diri, 100% halal dan tenang hidup barunya. Komentar berikutnya, kalau Gibran tidak tamat SMA atau SLTA, maka otomatis dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon capres ataupun cawapres di Pilpres 2029 nanti. Komentar berikut, yang tolol dan memalukan adalah orang-orang yang memasangkan Gibran sebagai wapres dan yang jadi wapres juga menutup mata kenyataan Gibran sebenarnya. Jadi, semua elemen sangat-sangat memalukan karena menggunakan uang sebagai alat politik, sungguh bobroknya sistem di Konoha. Komentar berikutnya, kalau benaran alhamdulillah, mundur aja sebelum ditendang mundur. Komentar berikutnya, negeri ini dibangun oleh kebersamaan orang-orang baik dan jujur dan ikhlas. Tolong jangan dikotori oleh para politikus yang ingin menguasai segalanya tanpa memahami sejarah bangsa ini. Komentar berikutnya, iyo Bran, tak sepuro, syukurlah kamu sudah sadar. Kehadiranmu di Wapres nggak ada manfaatnya. Buang-buang mubadir, uang negara aja buat gaji kamu. Syukurlah kamu sadar dan mundur alhamdulillah. Di seluruh dunia, cuman di Indonesia yang wakil presiden lulusan SMP. Komentar berikut, di mana logika Kemdikbud? Kursus disamakan dengan SLTA. Kalau memang dia benar-benar mundur, malah lebih bagus seperti itu. Komentar berikutnya, kalau betul mundur, itu keputusan yang tepat dan benar. Kami apresiasi demi menjaga keutuhan NKRI dari perpecahan sesama anak bangsa. Komentar berikutnya, alhamdulillah baru gentleman, sadar diri nggak kayak bapaknya, sampai sekarang diputar-putar udah tahu palsu kekeh asli tapi nggak mau nunjukin ke setiap persidangan. Komentar berikutnya, lebih cepat mundur, lebih baik semoga pemimpin yang akan datang benar pintar dan cerdas. Komentar berikutnya, YouTuber harus valid jika ada berita untuk masyarakat di medsos. Komentar berikutnya, sebaiknya mengundurkan diri sebelum masa yang bergerak. Wajarlah kalau Bapak sadar sendiri untuk mengundurkan diri karena tidak layak Bapak jadi wakil presiden karena belum memenuhi syarat. Komentar berikutnya, kalau benar mengundurkan diri, saya jadi salutes daripada bertahan tapi dicaci maki netizen. Tindakan yang diambil sekarang mengundurkan diri
ini adalah kehormatan dia. Komentar berikutnya, mundur saja daripada beban rakyat. Lagian gak guna, gak bisa kerja, cuman plongo-plongo aja. Ini harus diusut atas pelanggaran dokumen negara. Komentar berikutnya, Presiden harus jenius, syarat mutlak. Komentar berikutnya, kalau mundur dari Wapres, saya mau bikin tumpeng apalagi kalau bapaknya tidak ikut ngatur pemerintah. Komentar berikutnya, kalau memang salah dan mengakui kesalahannya, itu lebih mulia daripada bertahan di dalam kesalahan. Komentar berikutnya, nggak tahulah saudara-saudaraku dan setanah air, kalau prinsip saya, kalau memang nggak memenuhi syarat yang nggak sah masuk lingkungan pemerintahan, ini membawa negara yang tanggung jawabnya besar dan dipertanggungjawaban dunia akhirat. Komentar berikutnya, kalau emang membebani rakyat dan negara, dan gak bisa menguntungkan rakyat dan negara, untuk apa dibayar? Rugi rakyat yang setiap hari diperas keringatnya, hanya untuk bayar orang yang gak guna. Komentar berikutnya, mudah-mudahan disegerakan, tapi saya rasa mustahil, daging kok dilepeh. Komentar berikutnya, masyarakat Indonesia dikibuli dibohongi oleh politisi, para pemimpin haram. Komentar berikutnya, alhamdulillah kalau benar, saya sangat bersyukur kalau mengundurkan diri. Komentar berikutnya, biarkan saja Gibran terus jadi Wapres 5 tahun penuh. Jangan dimaksulkan biar rakyat tahu apa saja yang dikerjakan Gibran selama jadi Wapres. Komentar berikutnya, iya kalau Jokowi presiden, maka ijazah apapun Jokowi hanya tinggal suara aja ijazahnya keluar. Dari SD, SMP, SMA, dan sarjana Jokowi kok dilawan. Komentar berikutnya, berita Gibran mau mundur dari Wapres sudah 4 bulan yang lalu. Sekarang diberitakan lagi. Komentar selanjutnya, kalau berita ini benar ya alhamdulillah. Masih banyak orang yang lebih mumpuni untuk memimpin negara yang besar ini. Komentar berikutnya, sejarah membuktikan bahwa seorang mantan presiden dan wakil presiden saat ini sampai diejek rakyatnya. Cukup memperhatikan. Nah, teman-teman, demikian saja komentar netizen dalam cuplikan video kali ini, dan sampai jumpa di cuplikan-cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih.